Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman kejar PTC Taiwan eh, semester 2, angkatan 2. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi mengenai sosiologi ya. Sosiologi. Jadi untuk sosiologi ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial bisa dilihat di bukunya, ada di halaman 77 ya, di modul halaman 77, yaitu tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Jadi perilaku menyimpang merupakan hasil sosialisasi atau penyebarluasan yang tidak sempurna karena mengadopsi budaya yang menyimpang atau ketidaksempurnaan proses sosialisasi ya. Ketidaksempurnaan proses sosialisasi itu yang disebabkan oleh gagalnya individu atau kelompok untuk mengidentifikasi diri agar pola perilakunya sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakatnya. Hal itu berarti pelanggaran terhadap norma, kaidah, dan tata nilai tersebut dianggap sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Itu ya. Contoh-contoh konkret tentang penyimpangan perilaku ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perampokan, begal nih yang sekarang lagi rame di Indonesia ya kan. Penyalahgunaan narkotik, tawuran antar pelajar, pencurian, rampok dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh daripada perilaku penyimpangan sosial ya yang ada di negara kita. Jadi mungkin malam ini kita juga harus mengerti dulu kenapa dia disebut menyimpang. Itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan sosial. Jadi nilai-nilai, norma-norma, aturan sosial itu kan sudah ada ya. Sudah ditentukan bahwa suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial itu selalu sudah memiliki aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai yang dijalankan oleh kelompok tersebut, termasuk di dalamnya budayanya. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan tersebut, maka orang tersebutlah yang kita sebut sebagai orang yang melakukan penyimpangan. Itu. Jadi itu yang kita lihat di sini. Jadi penyimpangan sosial itu kaitannya dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang ada. Jadi itu patokannya ya. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana sosial masyarakat itu dipeta-petakan. Ada yang namanya stratifikasi sosial, ada yang diferensiasi sosial,
ya kan, dibeda-bedakan berdasarkan apa, misalnya berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, suku, agama, ras. Nah itu kan, nah, kemudian dari situ ada stratifikasi sosial, ada kelas-kelas sosial, ada kelas miskin, kelas kaya, ada apa, kelas menengah. Itu semua akhirnya membentuk ada konflik sosial karena ada perbedaan-perbedaan kepentingan. Nah, dari masyarakat sosial tersebut juga akhirnya mereka bersepakat tentang aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma yang harus mereka jalankan. Aturan, nilai-nilai, norma-norma yang harus mereka jalankan dalam eh, kehidupannya mereka dalam masyarakat, ya, dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu ya. Jadi inilah yang akan kita bahas malam hari ini tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Memang sampai dengan saat ini kita masih mempelajari bab 4, yaitu perilaku menyimpang dan pengendalian sosial ini ya. Kita juga harus oke. Ya, oke. Oke. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Cek sound dulu ya. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Oke, sangat jelas. Terima kasih. Oke, kalau sudah hadir maka filmnya kita tutup saja ya. Oke, silahkan dikontak teman-temannya. Sebelumnya kayaknya tadi sudah ada kelas olahraga ya. Sebelumnya sudah. Oh ya, kelas olahraga, kelas jasmani, pendidikan jasmani ya. Oke. Oke, silahkan. Kalau mau dipanggil dulu teman-temannya nggak apa-apa, saya tunggu. Malam ini kita akan membahas tentang bab 4. Ya. Hmm. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bab 4. Jadi pembelajaran untuk semester malam ini, semester ini tinggal satu bab lagi. Artinya kalau kita tuntas selesaikan bab 4, materinya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada waktu untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas review mulai dari semester 1 sampai sekarang. Karena kita akan mengejar juga apa namanya, karena ujiannya akan apa namanya, oke, ujiannya akan bersamaan dengan eh, kelompok yang sudah semester 4, berarti kita berusaha untuk memanfaatkan pembelajaran ya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan materi ini, mungkin kita bisa ikuti, kita tambahkan dengan materi untuk yang kelas 2 ya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau nanti kita selesai sampai bab 4 ini,
ada waktu, nanti kita bisa optimalkan, uh, nanti kita bisa optimalkan untuk langsung membahas materi pelajaran untuk kelas 2. Kenapa? Karena kita ingin mengejar supaya teman-teman bisa ikut ujian bareng dengan yang kelas 2 sekarang, karena ujiannya kan cuma setahun sekali. Itu kan kemarin sudah diinfokan oleh pengurus bahwa angkatan kedua ini ujiannya akan bersamaan dengan angkatan pertama. Jadi angkatan pertama dan kedua ini kita harus tuntaskan materinya seoptimal mungkin sampai dengan bulan Juni nanti. Bulan Juni nanti kalau misalnya bersamaan waktunya dengan ujian nasional, jadwal ujian ya. Itu saja mungkin yang bisa saya infokan, ya kita sama-sama manfaatkan waktu dengan baik supaya proses pembelajarannya bisa kita optimalkan sebaik-baiknya ya. Itu. Oke, terima kasih. Untuk ujian UTS-nya ada pertanyaan? Ya, ternyata UTS yang saya berikan di Wijik itu hanya sedikit sekali yang bisa berhasil. Jadi kemungkinan banyak yang harus ikut tes yang saya kirim filenya di PDF ya, yang sudah saya upload. Iya, loginnya susah ya. Tapi ya itu tadi yang saya herankan, ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil untuk login. Ya, ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil untuk login sehingga mereka bisa melakukan ujian di Wizik. Hasilnya juga udah bisa langsung terlihat. Tapi kalau teman-teman gagal ya nggak apa-apa, nanti tinggal diselesaikan aja UTS yang sudah saya upload, soalnya nanti saya tunggu minggu depan ya, sampai tanggal 29. Itu deadline, saya kasih waktu cukup lama untuk UTS. Kalau boleh milih ya lebih baik bisa masuk Wizik. Ya kalau boleh saya sih sebenarnya silahkan aja. Kalau memang, makanya saya bilang kan di situ soal UTS itu yang saya upload itu dikerjakan untuk yang gagal login Wizik dan waktunya sampai tanggal 29 Maret. Kalau misalnya sampai tanggal 28 masih gagal login di Wizik, ya berarti kerjakan saja yang ada di FB itu, yang film soalnya yang PDF. Kata teman-teman soalnya cuma dikit. Ampun. Oh gitu, sampai jam 1 malam. Soalnya sama, nggak sedikit sama soalnya. Soalnya 10 yang di Wijik, soalnya 10 yang di PDF juga soalnya 10. Hanya bedanya begini. Yang di Wijik itu soalnya pilihan ABC, jadi pilihan ganda. Hanya kalau yang PDF itu soalnya essay, jadi harus menjawab. Bedanya itu saja. Gitu. Jadi saya nggak membuat soal ABC gitu. Betul, kalau di Wijik udah tinggal klik-klik. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau mencoba lagi silakan, saya berikan kesempatan. Kalau mau mencoba untuk login di Wijik ya silakan. Saya samakan saja deadline-nya sampai tanggal 29 kalau begitu. Soalnya ya sebenarnya gimana ya, terlalu baik jadinya. Nggak mau nanti darah tinggi ya. Kenapa bisa darah tinggi? Ya ujian. Kata temen juga ada yang komen di kolom Facebooknya, minta supaya dipermudah. Sebenarnya yang di Wijik itu mudah. Coba saya tanya yang sudah berhasil di Wijik. Di sini ada nggak yang sudah berhasil di Wijik? Dari yang sudah hadir ini siapa yang berhasil di Wijik? Ah, Mbak Ayu Anggitasari gimana? Gampang kan? Mudah. Tuh Mbak Nimatu Solia juga bilang mudah. Mudah kok. Ya, jelas gitu. Gampang tuh kan. Yang sudah itu kan jelas lebih enak. Jadi kok kenapa saya jadi seperti disalahkan gitu ketika saya memberikan soal di Wijik, terus teman-teman komentar di FB, jangan mempersulit, kita udah repot segala macam. Lah Wijik itu kan kalau sudah login malah gampang gitu. Gitu. Mudah. Ya, hanya saya jadi nggak enak gitu ketika ada teman-teman di kelas di komentar,
Oh, kok susah sekali, tolong jangan dipersulit, bikin dipermudah. Lah, saya bilang juga, makanya saya jelaskan bahwa Wizik itu kan sudah dibayar oleh pengurus sebagai fasilitas untuk kita belajar, termasuk di situ ada untuk kalau mau mengadakan tes untuk ujian. Coba teman-teman selama ikutan pakai C, pakai Wizik, selain saya ada nggak guru lain yang memanfaatkan Wizik untuk ujian? Sekali lagi saya tanya, ada nggak guru lain, tutor lain, mentor lain yang memberikan soal ujiannya melalui Wizik selain saya? Ada nggak? Ya? Nggak ada, ya kan? Tuh, nggak ada yang ngasih soal. Karena itu saya sudah pikirkan bahwa ini sebenarnya paling mudah gitu. Tanya, ketika Anda selesai pun itu nilai Anda tuh bisa langsung keluar kalau di Wizik itu. Dari 10 soal itu berapa yang benar, berapa yang salah itu langsung terlihat kan. Nah, itu enak kan, nggak perlu lagi saya harus ngecek satu-satu. Kayak soal yang PDF ini kan kalau teman-teman ngirim jawaban ke saya kan berarti saya harus periksa jawabannya satu-satu dan itu juga makan waktu. Kalau yang dari Wizik enaknya kan tuh, waduh udah dapat 9. Iya kalau nggak bisa login itu yang masalah laptop atau apa ya? Ya saya nggak tahu ya apa orangnya apa laptopnya ya. Yang jelas harusnya sih bisa. Makanya saya bilang kalau setiap kelas kita masuk sudah berhasil login itu harusnya eh, apa namanya? Kalau setiap kelas login bisa, artinya pada saat tes pun harusnya sudah bisa gitu. Makanya saya heran kok teman-teman susah banget. Ya emang betul harus disetting flash player Java. Itu kan emang udah standarnya Wizik, harus ada flash, harus ada Java gitu. Oke? Oke ya. Untuk soal tesnya selesai, kita tuntaskan saja ya UTS-nya. Kalau untuk HP atau tablet harusnya bisa juga. Kalau setiap kelas teman-teman bisa login di kelas gitu, ikutan kelas di Wizik tiap malam, harusnya pada saat tes pun harusnya bisa. Nggak ada masalah gitu. Tuh, bisa pakai UTS, pakai tab. Tuh, iya bisa kok. Oke lah kalau begitu. Oke ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi ya. Kita cukupkan saja diskusi tentang UTS-nya sampai sini. Gimana? Atau masih mau ada pertanyaan lagi? Oke. Oke ya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sekarang akan membahas bab 4. Modulnya di halaman 77 ya. Silahkan dibuka lagi. Modul halaman 77. Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Oke. Sebelumnya kita pengertian dulu apa yang disebut dengan perilaku menyimpang. Kenapa disebut menyimpang? Ya, kita akan bahas dulu bahwa sebelumnya tadi kita pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Kemudian di bab sebelumnya juga kita membahas tentang keteraturan sosial, ya kan? Ada faktor penghambat keteraturan sosial, ada faktor pendorong keteraturan sosial, ya kan? Nah, keteraturan sosial itu bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai, norma-norma, budaya-budaya, aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat atau kelompok sosial, ya. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, dengan norma-norma, dengan aturan-aturan, dengan adat istiadat dari suatu kelompok masyarakat tersebut, maka itulah yang kita sebut dengan perilaku menyimpang. Seperti itu. Kalau di buku disebutkan bahwa
Perilaku menyimpang merupakan hasil sosialisasi atau penyebarluasan yang tidak sempurna karena mengadopsi susu budaya yang menyimpang. Ketidaksempurnaan proses sosialisasi itu disebabkan oleh gagalnya individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri agar pola perilakunya sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma dan nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakatnya. Hal itu berarti pelanggaran terhadap norma, kaidah, dan tata nilai tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang, ya kan? Contoh-contoh konkret tentang penyimpangan perilaku ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perampokan, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, pencurian, perampokan, begal, ya kan? Begal nih yang lagi rame di Indonesia kan? Nah, itu juga merupakan salah satu contoh-contoh daripada perilaku penyimpangan sosial, ya. Oke, sampai sini jelas ya apa yang dimaksud dengan perilaku yang menyimpang itu atau penyimpangan perilaku menyimpang itu apa ya? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi ya kita sebutkanlah di sini macam-macam perilaku yang menyimpang itu seperti tindak kriminal dan kejahatan ya tadi sudah saya sebutkan yaitu ada begal, ada perampokan, ada copet. Ah, itu kejahatan semua. Yang kedua kenakalan anak. Ini kenakalan anak sebenarnya kalau anak sih wajar masih kecil, tapi kalau yang udah remaja, kenakalan remaja itu yang harus diwaspadai. Kenapa kenakalan remaja ini bisa dikategorikan sebagai kategori yang berbahaya alias kriminal, ya kan? Ya kriminal ini yang membahayakan orang banyak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyimpangan seksual, ya. Penyimpangan seksual itu apa? Di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah bahas, saya sebutkan. Contohnya, laki yang suka laki lagi yang disebut dengan homoseks, ya. Homo, maho, kalau bahasanya kaskus disebut maho, ya kan. Penyimpangan seksual maho atau homoseksual, laki suka dengan laki lagi. Atau disebut juga yang lainnya adalah lesbian, itu adalah perempuan suka dengan perempuan lagi. Nah, itu kan kemudian ada juga yang transgender, transseksual yang itu disebut dengan waria atau bencong. Nah, seperti itu ya, itu juga termasuk penyimpangan sosial ya, perilaku menyimpang. Kemudian yang berikutnya adalah alkoholisme, yaitu orang yang hobinya mabok minum alkohol terus. Nah, itu juga menyimpang. Penyalahgunaan narkoba, narkotika, ini udah jelas. Yang terakhir nih, hubungan seksual sebelum nikah atau dikenal juga dengan free sex. Atau ada juga istilahnya summon eleven alias kumpul kebo, ya kan? Nah, inilah hal-hal yang eh, masuk ke dalam kategori perilaku menyimpang seperti itu, ya. Jadi pengertian perilaku menyimpang sekali lagi kalau di buku banyak kan, eh, pokoknya perilaku yang berbeda atau tidak sesuai dengan adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma, perilaku-perilaku maupun uh, hukum yang berlaku dalam satu masyarakat, itulah sebagian yang kita sebut dengan perilaku menyimpang. Kemudian kalau pengendalian sosial itu apa? Pengendalian sosial adalah cara yang dipergunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Yaitu pengendalian sosial adalah proses terencana maupun tidak tempat individu itu diajarkan, dibujuk, atau dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan kelompok atau masyarakat. Jadi jelas bahwa tujuan pengendalian sosial itu agar masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang berlaku baik dengan kesadaran sendiri maupun dipaksa. Yang berikutnya agar dapat terwujud keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. Itulah fungsinya ada nilai, norma, hukum, adat istiadat, semuanya itu kan tujuannya adalah agar adanya keserasian, adanya ketentraman di masyarakat. Bagi orang yang melakukan penyimpangan diusahakan agar kembali mematuhi norma-norma atau hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak?
Oke, tidak ada. Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak suara saya nih? Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke halaman 78 ya. Jadi sekali lagi kita harus tahu apa yang disebut dengan pengendalian sosial dan apa yang disebut dengan penyimpangan sosial. Jadi pengendalian sosial itu supaya kelompok anggota masyarakat, individu-individu itu diatur supaya tetap menjalankan atau mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum, adat, budaya, norma-norma dalam masyarakat tersebut. Intinya itu, ya. Oke, sekarang kalau kita lanjutkan ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial, ya. Di sini ada bentuk penyimpangan sosial. Sebelum ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial, untuk macam-macam perilaku sosial ini seperti tindak kriminal dan kejahatan, kriminalitas, ya kan, tindakan kriminal dan kejahatan ini udah cukup jelas ya, contoh-contohnya kan udah jelas kan. Banyak sekali ya di Indonesia juga salah satu penyebab tingginya angka kriminal dan kejahatan itu salah satunya hanya karena pertama tingkat pendidikan, yang kedua tingkat ekonomi. Orang yang kayak negara yang memiliki masalah ekonomi, pengangguran banyak, nggak punya kerjaan, akhirnya apa ya itulah sebenarnya ini satu paket gitu loh kalau kita lihat. Kalau di Indonesia kita lihat contohnya banyak, seperti pemuda yang pertama dia adalah pengangguran. Karena nganggur dia hobinya mabok-mabukan. Terjadi alkoholisme kan. Nah, karena alkoholisme udah hobi mabok atau dia menyalahgunakan narkoba, mulailah dengan tindakan kriminal. Jadi nggak punya duit pengen mabok, nodong, ya kan? Nah, akhirnya ya seperti itu. Jadi kalau dilihat bahwa perilaku menyimpang di masyarakat itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hmm. Jadi ini yang harus kita lihat lagi ya di halaman 78. Kita lihat pertama masalah kriminalitas, sudah tahu bahwa kriminal itu bisa jadi karena ambisi untuk memperoleh kepuasan materi tanpa memperhitungkan antara keinginan diri dan kemampuan yang dimiliki. Sekarang juga korupsi juga masuk ke dalam tindakan kriminal karena itu merugikan orang banyak kan. Makanya hukum pidana korupsi, menyebutnya kan hukum pidana bukan hukum perdata. Jadi korupsi itu sama hukum pidana. Kalau hukum pidana itu antara koruptor dengan pembunuh itu posisinya sama karena hukum pidana. Seperti itu ya. Masalah kenakalan anak sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan gap generation. Jadi anak yang harus meneruskan perjuangan orang tua, generasi tua gitu kan, harusnya disebut dengan apa, diberikan pendidikan yang baik supaya tidak melakukan kenakalan-kenakalan. Karena kalau dari kecil mereka sudah melakukan kenakalan-kenakalan, gimana ke depannya kan akan susah. Jika kenakalan dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan. Itu tadi saya sebut kriminal. Itu. Di Inggris batas usia 8 tahun ke bawah, di Amerika 16-18 tahun. Sedangkan di Indonesia menurut KUHP pasal 4547 menyebutkan bahwa belum dewasa itu umurnya belum 16 tahun. Namun secara psikologis batas usia kenakalan anak lebih condong pada perbatasan, yaitu masa pubertas umur 14 sampai umur 18 tahun. Itu dia. Jadi kalau pasal KUHP di Indonesia umur 16 tahun itu kalau dia melakukan kejahatan itu sudah bisa diperkarakan gitu, udah bisa disidang karena sudah melanggar peraturan undang-undang. Oke ya, untuk penyimpangan seksual ini udah jelas tadi saya sudah contohkan dan ini sekarang banyak terjadi di masyarakat ya, di Jakarta apalagi ya. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Nah, termasuk ya maaf saja nih
Kalau kita baca berita dan ini memang juga sudah pernah dilakukan penelitian, ternyata banyak juga TKI yang di Hong Kong ya, yang di Hong terjadi penyimpangan seksual, perempuan suka perempuan atau jadi lesbian, pasangan lesbian ya. Itu banyak hasil penelitian katanya di Taman Victoria itu di Hong Kong seperti itu. Kalau saya nggak tahu nih, kalau di Taiwan apakah terjadi juga hal seperti itu, penyimpangan seksual. Uh, Mudah-mudahan uh, TKI di sini uh, lurus-lurus semua ya, mengikuti norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan yang di Taiwan. Mungkin kalau di Taiwan, iya di Taiwan secara kebebasan katanya mereka boleh, tapi secara agama jelas dilarang gitu kan, penyimpangan seksual itu. Ya mungkin kalau ngikutin gaya Amerika yang liberalis gitu kan, apa-apa serba boleh, permisif, laki-laki, perempuan-perempuan gitu. Nah itu juga yang harus kita sama-sama jaga, apalagi umat Islam gitu kan. Kalau kita yang beragama Islam, ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi penyimpangan seksual. eh untuk slide-nya gimana? Jelas nggak? Takutnya kayak kemarin slide-nya terputar, miring nggak? Slide-nya jelas ya? Nggak keputar ya? Kalau kemarin karena terputar jadi katanya bacanya harus miring-miring. Oke, jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita bahas tentang alkoholisme. Alkohol itu yang zat yang mempengaruhi efek depresan, yang mempengaruhi otak, ya kan? Mempengaruhi saraf. Ya, kalau kebanyakan jadi sarafnya tidak sensitif. Jadi tidak bisa berpikir dengan baik dan benar. Ya itu tadi. Kayak di sini kalau kita ke 7-Eleven, ke Family Mart atau ke supermarket ya, jangan kata supermarket yang besar-besar ya seperti Carrefour atau apa RT Mart gitu. Yang Family Mart, kemudian 7-Eleven yang toko-toko yang kayak di Indonesia itu Indomaret, ya kan, kayak Alfamart, itu mereka sudah menjual minuman alkohol ya. Dan di Indonesia pun kemarin sempat terjadi seperti itu sampai akhirnya diprotes oleh beberapa organisasi massa, terutama yang pemuda Islam gitu. Mereka komplain dengan dijual bolehnya, mudahnya anak-anak muda membeli minuman alkohol di minimarket dan menuntut pemerintah supaya melarang penjualan minuman di minimarket tersebut. Kenapa? Karena ini akan mendorong terjadinya alkoholisme. Kalau terjadinya alkoholisme berarti itu kan akan mempermudah terjadinya penyimpangan sosial. Gitu, penyimpangan sosial. Jadi kalau di Indonesia dibatasi penjualan minuman keras itu hanya oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin, ya kan, dan tidak dijual bebas. Jadi kalau mau dapat minum itu misalnya hanya tersedia di hotel-hotel, di tempat wisata gitu kan, nggak sembarangan dijual umum, nggak seperti di minimarket biasa seperti itu ya. Itu untuk menjaga supaya tidak terjadinya alkoholisme. Kemudian penyalahan narkoba, ini udah jelas ya. Orang yang menyalahgunakan narkoba efeknya ya hampir sama dengan alkohol juga karena dia tidak bisa mengontrol dirinya kalau sudah mabok ya kan. Bikin ribut dengan orang lain, akhirnya ya seperti itulah macam-macam efeknya. Orang yang nggak punya duit ingin nyimeng, ingin beli apa namanya, udah sakau gitu kan, sakau ingin beli heroin, beli apa, akhirnya dia jadi pencuri, dia jual barang orang tuanya, dia kriminal akhirnya. Jadi emang ini sebenarnya kalau saya bilang tadi emang satu paket gitu loh. Kalau perilaku menyimpang antara satu dengan lainnya
terutama yang kriminal-kriminal ini bisa saling keterkaitan gitu. Nah, yang terakhir, hubungan seksual sebelum nikah atau free sex. Kalau di Indonesia ini peraturan agamanya ya karena banyak pemeluk agama Islam dan agama lain pun sebagainya melarang adanya hubungan seks sebelum nikah. Tapi buat negara-negara yang liberal itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Nah, ini kalau di Indonesia termasuk menyimpang. Kalau di sini karena di sini aturannya berbeda karena tidak berbasis agama. Kalau di Taiwan itu untuk hubungan seks sebelum nikah tidak masalah asal dilakukan oleh orang yang sudah berusia 18 tahun lebih, ya kan? Dan suka sama suka, bukan dipaksaan kan? Kalau dipaksa berarti maksudnya perkosaan. Tapi kalau suka sama suka berarti boleh sah gitu kan. Nah, itu apa namanya? Bisa gitu. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Ya, maupun suka sama suka tetap nggak boleh kalau belum nikah. Itu karena melanggar norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan adat juga seperti itu. Gitu. Tapi kalau di sini karena penduduknya berbeda, aturannya beda, norma nilainya beda ya seperti itu. Itulah bedanya Indonesia dan Taiwan. Salah satunya seperti itu. Ya, itu adalah contoh-contoh daripada perilaku menyimpang. Oke, dari perilaku menyimpang ini sekali lagi saya tanya, udah jelas semua? Atau terlalu cepat? Gimana? Ya, ada kan di buku pokoknya halaman 78 sampai halaman 80 ya. Halaman 78 sampai dengan 80 itu membahas jenis-jenis daripada perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Jadi teman-teman di sini juga sebenarnya ya bisa melihat lah sebenarnya seperti apa. Bahkan kan kalau saya bilang di BMI atau TKI di sini teman-teman juga sudah membentuk kelompok sosial dan lembaga sosial kan. Ada lewat majelis taklim, ada lewat paguyuban, ya kan? Paguyuban misalnya yang warga Cirebon, warga Banyuwangi, warga Pantura, terus mana lagi? Nah, itu kan salah satu contohnya bagaimana kelompok-kelompok sosial ya kan, interaksi sosial eh, dan itu apakah nanti mengikuti norma-norma Indonesia yang coba dibawa di sini seperti itu ya kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Hmm? Ada pertanyaan? Jelas. Oke, jelas banget ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial ya. Itu di buku bisa dilihat di halaman 20, ada modul halaman 80 ya. Silahkan dibuka juga boleh bentuk-bentuk penyimpangan sosial ini. Penyimpangan sosial itu ada yang disebut dengan penyimpangan primer. Apa itu penyimpangan primer? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Ciri-cirinya apa? Yaitu bersifat sementara, ya kan? Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang dan masyarakat masih mentolerir atau menerima penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, contohnya seperti apa? Penyimpangan sosial yang primer, misalnya, ya biasalah, misalnya kayak teman-teman di sini kalau lagi pada libur,
pada nongkrong di TMS, yang laki-lakinya terus pada minum. Itu pada minum, ya kan? Nah, itu cuma pada saat libur doang misalnya. Atau pada saat pesta-pesta, kumpul ketemu teman terus alkohol. Nah, itu sementara kan, menyimpangnya sementara. Itu maboknya cuma kalau pas lagi ada temen doang, ya kan? Kalau pas lagi pesta. Nah, dan gaya hidupnya tidak dinominasi oleh perilaku menyimpang, ya kan? Atau contoh lainnya, misalnya anak sekolah yang kadang-kadang membolos, ya kan? Suaranya putus-putus. Kalau teman-teman yang lain dengar nggak suaranya saya? Putus-putus nggak ya? Oh, nggak putus-putus kan? Oh, jelas. Enggak kok. Oke, jelas. Oke, sip. Kita lanjut saja kalau jelas ya. Jadi, penyimpangan sementara itu tadi contohnya yang anak muda yang kalau pesta dia minum alkohol. Kalau anak sekolah yang kadang-kadang sehari suka mabal, suka bolos, ya kan? Ada menyimpang misalnya nyontek, itu juga penyimpangan sosial ya. Oke. Jadi itu bentuk penyimpangan primer ya. Penyimpangan primer itu ada penyimpangan bersifat temporer atau sementara. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, penyimpangan yang sekunder. Nah, penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan yang khas memperlihatkan perilaku penyimpangan dan secara umum dikenal sebagai orang yang menyimpang karena sering atau acap kali melakukan tindakan yang meresahkan orang lain. Contoh-contohnya, gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang. Kemudian masyarakatnya tidak bisa mentolerir perilaku tersebut. Contoh penyimpangan sekunder yaitu seperti berjudi, perampok, merkosa, pembunuhan. Nah, itu udah penyimpangan sekunder. Jadi kayak kriminal. Kriminal itu pembunuhan atau apa itu kan begal, ya kan, kayak sekarang lagi rame begal motor. Sampai diberitakan ada satu kampung isinya kampung begal. Semua pemuda di situ jadi tukang begal semua, ya kan? Itu semua jadi semua itu di Indonesia kejadiannya seperti itu. Jadi ada katanya ada satu daerah, satu kampung yang isinya pemudanya jadi begal semua. Jadi itu berarti kan udah penyimpangan sosial sekali, itu yang harus kita luruskan, ya. Seperti itu. Kemudian adanya penyimpangan karena individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya, kau mencuri, mencuri sendiri, nggak ngajak orang lain. Nah, kalau begalnya rame-rame, itu penyimpangan kelompok. Ya kan, penyimpangan kelompok adalah penyimpangan dilakukan secara kolektif. Dengan cara melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Umumnya penyimpangan kelompok terjadi pada sub kebudayaan yang menyimpangnya ada dalam masyarakat. Ya, contohnya itu tadi. Satu kampung jadi begal. Wah, itu udah penyimpangan kelompok. Ya kan? Atau ada mafia. Kalau di Italia itu ada mafia. Atau di Jepang ada namanya yakuza, itu kan geng-geng kejahatan. Nah, itu juga merupakan salah satu penyimpangan kelompok. Itu bentuk-bentuk daripada penyimpangan kelompok seperti itu, ya. Oke, sampai sini jelas ya penyimpangan sosial ini. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak?
Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kalau terlalu cepat, boleh komplain aja ya. Disampaikan aja kalau menurut teman-teman ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan atau saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa langsung ditanyakan saja ya. Selanjutnya itu ada sifat-sifat penyimpangan. Sifat penyimpangan itu ada sifat penyimpangan yang positif dan penyimpangan yang negatif. Nah, proses penyimpangan positif yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan tampaknya menyimpang dari norma yang berlaku. Contohnya, ibu rumah tangga terpaksa harus menjadi mogok makan karena ingin memperjuangkan nasib sesama agar pemerintah menurunkan harga makanan pokok. Jadi ibu rumah tangga tiba-tiba ikutan demo, ini kan penyimpangan positif. Kemudian penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Dalam penyimpangan negatif, tindakan yang dilakukan akan dicela oleh masyarakat dan pelakunya ditolerir oleh masyarakat. Contohnya adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Ini penyimpangan negatif, ya, gitu. Di sini ada proses pembentukan perilaku menyimpang adalah sebagai hasil daripada proses sosialisasi yang tidak sempurna. Itu salah satunya. Ya kenapa? Ya contohnya gini aja, bahwa nilai-nilai norma di masyarakat, contohnya bahwa nggak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah, contohnya. Tapi karena dia tidak disosialisasikan, dia tidak tahu aturan-aturan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat tersebut, akhirnya dia melakukan melanggar adat istiadat tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan penyimpangan. Oh, ada yang miring slide-nya. Baiklah, coba dicek dulu. Pena dong. Yo pena. Pena dong. Yo pena. Oh, itu penyimpangan sosial. Makanya menarik juga sebenarnya. Kita belajar sosiologi kan akhirnya kita jadi tahu bagaimana kita, ya itu adalah salah satu contoh interaksi sosial, salah satu contoh komunikasi sosial teman-teman TKI di sini ya kan, antara yang laki dengan yang perempuan dengan yang laki saling membalas video misalnya ya kan. Nah, rumangsamu pena yo pena, ya itu kan, itulah apa ya saya bilang, itulah contoh bagaimana perlunya kita belajar sosialisasi, perlunya kita belajar sosiologi, maksudnya begitu. Dari situ kita jadi tahu kan sosiologi teman-teman kita tuh seperti apa. Nah, apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di teman-teman kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi eh, teman-teman paket C di sini yang semester 2, ya nanti di akhir slide saya ada tugas. Di akhir slide nanti ada tugas. Nanti silakan saja dilihat saja tugasnya ya. Nggak apa-apa, tapi karena temen di sini tadi sudah ada yang menyinggung soal kepena tuh, ya pena. Ya itulah bukti contoh-contoh penyimpangan ya. Jadi itulah. Oke, kok jadi kita bahas videonya itu. Nantilah lain waktu kita bisa diskusikan. Menurut teman-teman video itu seperti apa sih? Sampai ada teman-teman yang apa namanya? Sampai membuat tulisan di blog terkait dengan video tersebut. Kenapa? Karena video tersebut pun akhirnya kan ditulis di berita online, di koran apa Merdeka kalau nggak salah saya sempat baca kemarin. Ya, deso banget Pak. Anak KPC nggak mungkin bikin video begitu. Malu sendiri Pak kalau lihat videonya. Oh itu dia. Eh, satu lagi saya mau ini kan. Ada teman-teman pernah nonton nggak yang video anti ISIS? Ah, ada yang pernah nonton?
ISIS. Ketika ISIS mengancam Indonesia, Indonesia akan diserang oleh ISIS. Terus ada TKI yang bilang, woi ISIS, kowe kau berani tak lawan kowe ya, yang begitu itu ya. Nah, itu juga menarik sebenarnya. Ini kan jadi sebuah namanya, ya kalau mau diteliti gitu, kalau kita mau melakukan sebuah penelitian sosial, ya kalau kita belajar sosiologi, dengan kita melihat video-video seperti itu pun kita akhirnya jadi akan mengerti bagaimana seharusnya kita belajar apa eh, bersosiologi, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan seperti itu, bahwa warga Indonesia itu dasar hukumnya adalah Pancasila, ya kan? Segala sumber-sumber undang-undang Indonesia itu kan dari Pancasila. Masalahnya apakah sekarang warga Indonesia ini masih mengingat-ingat tentang Pancasila tersebut secara pelajaran PMP itu dihapuskan. Kalau sekarang mungkin udah ada pendidikan kewarganegaraan, ya kan? Tapi kalau saya lihat substansinya itu tidak sekuat ketika zaman Orde Baru. Ketika zamannya Pak Harto yang namanya PMP, penataran P4 itu wajib, ya kan? Iya, ini memang betul. Jadi mereka termotivasi untuk mengungkapkan pendapat. Tapi caranya yang berbahasa. Oke. Iya betul, zaman dulu wajib hafalan. Undang-undang semua hafal dari undang-undang dasar pasal berapa. Kalau sekarang ditanya, anak sekarang pada lupa. Pasal 33 itu tentang apa? Pasal 32 tentang pendidikan, pasal 33 tentang ekonomi, ya kan? Pasal 32, pasal 33 itu fakir miskin anak telantar dipelihara oleh negara, ya kan? Bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dipergunakan sebenar-benarnya untuk pemakmuran rakyat, ya kan? Ah, kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang kalau ditanya masalah itu mereka nggak ngerti, ya. Undang-undang dasar Pancasila gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau kembali ke masalah penyimpangan gini, ya kan? Balik lagi kita sambil sambil bahas materi kita, bahwa itu adalah salah satu undang-undang, itu adalah bagian daripada karya cipta bangsa kita, dan juga bisa diakui sebagai sebuah apa namanya, nilai-nilai, norma-norma yang harus kita jaga, yang harus kita teruskan, wariskan kepada anak cucu kita, yang harus kita lestarikan, harus kita lestarikan supaya tetap terjamin, supaya bangsa Indonesia itu tetap maju gitu, gitu. Betul, itu adalah salah satu pengaruh perubahan budaya, akulturasi, benar. Ya itulah, sekarang kalau dibilang bahwa perang zaman sekarang perang budaya, betul terjadi, ada perang budaya adalah, ya contohnya kalau saya contohkan dulu, budaya Korea masuk ke menyebar ke seluruh dunia, ya kan, termasuk Indonesia. Anak mudanya sekarang dicocokin oleh sinetron-sinetron Korea, nonton film-film Korea, itu kan budayanya jadi budaya Korea. Wajar kalau mereka sekarang untuk demo aja, kadang-kadang katanya mahasiswa demo sekarang agak males-malesan, nggak seperti dulu. Ya itulah, kalau dibilang penyimpangan, ya disebut menyimpang, tapi penyimpangan itu bukan penyimpangan yang jelek banget gitu, nggak seperti yang kita bahas, tapi itu sebenarnya kalau kita tinjau berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan, kehidupan kenegaraan kita, ya, seperti itu. Ya, oke, supaya tidak terlalu menyimpang, kita lanjutkan saja ke halaman 81 ya. Proses pembentukan perilaku menyimpang sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Oke, kita break dulu 10 menit. Boleh? Bikin kopi dulu atau mau minum dulu? 5 menit atau 10 menit ya. Kita break dulu ya. Oke, 5 menit, 5 menit ya. Kita ngopi dulu, minum dulu, haus.
Wah, udah ada yang habis 1 gelas. Iyalah, ngopi sehari cukup 1 gelas, jangan terlalu banyak. Ngopi itu 2 gelas boleh. Satu pagi, satu malam. Kalau nggak bisa tidur kan berarti bisa belajar, bisa menyelesaikan tugas. Oke, yang baru datang ya nggak apa-apa, santai aja. Kita nggak buru-buru ya. Ini kita baru separoh, nanti juga kalau nggak nanti materi ini minggu depan juga bisa kita review kembali ya. Masih ada waktu kok Mbak Sri. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Bisa dilanjut nih. Teman-teman udah belum? Atau masih pada keluar nih? Hmm. Oke, buat yang baru datang ya. Ini ya, kita mulai ya. Ini kita kan mulai dari slide nomor 1 nih. Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Ya, tadi kita bahas dulu tentang definisi apa itu penyimpangan sosial dan apa itu pengendalian sosial. Ya, kemudian kita membahas tentang macam-macam perilaku yang menyimpang. Ini kalau di buku ada di halaman 80-81. Halaman 78 sampai halaman 80 itu ada di buku. Ya, ini tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan tentang perilaku perilaku yang menyimpang. Kemudian jenis-jenis atau bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Ya, kita bahas tadi apa itu penyimpangan primer, apa itu penyimpangan sekunder, ya. Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder, ya. Ada penyimpangan individu dan ada juga penyimpangan kelompok. Oke. Nah, kalau ini tadi sudah kita bahas. Kita sampai sini sifat-sifat penyimpangan, ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kemudian proses kita bahas sekarang proses pembentukan perilaku menyimpang sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi ada di halaman 81 ya, Mbak Sri. Mbak Sri Haryanti silakan dibuka modulnya halaman 81. Jadi proses sosialisasi dianggap tidak berhasil jika individu tidak mampu mendalami norma-norma masyarakat agar menjadi bagian dari dirinya. Orang-orang yang demikian tidak memiliki perasaan bersalah atau menyesal setelah melakukan pelanggaran hukum. Itu tadi contohnya bahwa dia cuek aja. Mau jadi copet, mau jadi begal, dia cuek aja, nggak merasa bersalah. Ya kan? Nah, dalam hal ini, keluarga adalah yang paling bertanggung jawab atas penanaman
norma-norma masyarakat dalam diri para anggotanya secara individu. Apabila keluarga tidak berhasil mendidik para anggotanya untuk mematuhi norma-norma itu, maka terjadilah perilaku menyimpang. Atau perilaku menyimpang bisa juga hasil daripada produk sosialisasi, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Orang tua, guru, sekolah, media massa, dan orang dewasa lainnya mungkin tidak bermaksud mendidik remaja yang masih muda dengan perilaku yang tidak sesuai. Tapi, anak-anak dapat belajar tentang kejahatan melalui acara televisi, bioskop, baca buku, internet, ya kan? Anak-anak juga bisa mengamati perilaku menyimpang yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dan mereka akan menirunya. Nah, seperti itu. Seperti kelompok sosial yang menyimpang, contohnya geng-geng motor kayak di Indonesia tuh dulu kan rame tuh, ada geng-geng motor di Bandung. Sampai kayak ada perang antar geng seperti itulah. Nah, itu kan bentuk daripada perilaku menyimpang ya yang terjadi di masyarakat gitu. Proses seleksi tidak sempurna dapat juga timbul karena cacat bawaan, kurang gizi, gangguan mental atau gangguan goncangan jiwa. Yaitu tadi contohnya anak yang orang tuanya broken home, ya kan? Anak dari keluarga broken home itu cenderung menjadi ada melakukan terjadi penyimpangan. Apakah itu dia jadi kriminal, apakah dia itu jadi macam-macam lah. Nah, itu kan contoh-contohnya. Jadi kebimbangan, ragu-ragu, atau pengasingan diri, kurang gaul, itu contoh-contoh yang mengganggu proses sosialisasi yang bisa jadi akan menimbulkan penyimpangan sosial. Seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas. Itu ada di buku di halaman 81, halaman 82 ya. Kita sambil baca, sambil kita diskusikan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, lanjutkan. Contoh lain penyimpangan positif selain di buku apa, Pak? Oh, di buku ya. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif ini kan penyimpangan yang punya dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan. Ya, contohnya begitu tadi bahwa masyarakat ingin uh, mengganti atau ini ya penyimpangan positif nih kan norma-norma menjaga norma-norma misalnya masyarakatnya ingin menjaga norma-norma supaya aman itu tadi dengan demo misalnya matikan TV di saat maghrib ya kan kenapa waktu maghrib adalah waktu mengaji waktunya ke musola waktunya ke masjid nah itu ada gerakan kayak seperti itu kan penyimpangan positif bahwa ada contoh masyarakat yang mengkampanyekan untuk matikan TV di saat maghrib, ya kan? Dan gerakan kembali ke masjid misalnya, kembali ke masjid, sholat di masjid. Nah itu ada contoh-contoh penyimpangan bagaimana anggota masyarakat yang seharusnya sebenarnya nggak jadi masalah nonton TV itu, tapi karena ingin menjaga nilai-nilai atau norma-norma yang baik, ya seperti itu contoh lainnya. Ya penyimpangan yang positif ya kayak di gerakan di internet juga sama kan di internet sekarang kan lagi ngetren kalau temen-temen bisa baca koran kemudian mainan Twitter ada Save Haji Lulung kemudian ada Save Ahok dulu ada Save KPK kemudian ada apa lagi lah save-savean gitu kan itu adalah contoh-contoh bagaimana interaksi sosial gitu kan terkait dengan apa yang
terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di negara, itu bisa mempengaruhi gitu. Masyarakat melihat bahwa misalnya polisi melakukan penyimpangan atau KPK melakukan penyimpangan dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Bahkan presiden pun akhirnya menyatakan, Pak Jokowi, hentikan kriminalisasi terhadap KPK. Kenapa? Lawang ketua KPK-nya semua mau diperkarakan, mau dibawa ke penjara kan oleh polisi. Nah, itu gara-gara perang antara KPK lawan polisi kan. Nah, akhirnya ada gerakan Save KPK. Itu kan ketika terjadi penyimpangan, maka ada efek-efeknya seperti itu. Ya, begitu contohnya, Mbak. Oke, ada lagi yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, paham ya? Oke, jadi kita lanjutkan ke faktor-faktor penyebab terbentuknya perilaku yang menyimpang. Ya, apa saja? Ini yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Perilaku menyimpang dapat disebabkan karena sikap mental yang tidak sehat, yang biasanya ia tidak merasa bersalah, menyesal, atau perbuatannya bahkan merasa senang. Contohnya, suami yang puas ketika mampu menunjukkan kekuasaan total di mata istri dan anaknya tanpa beban kesalahan. Jadi suami yang otoriter, main hantam aja, main pukul aja gitu kan ke anak istrinya, itu kan suaminya mentalnya cacat gitu kan, cacat mental. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi jelas lah perilaku menyimpang karena apa ya namanya, karena sikap mental yang tidak sehat ini, makanya eh, bisa menyebabkan terjadi penyimpangan sosial. Ya, sikap mentalnya dulu kalau di film-film ada yang namanya psikopat. Tahu psikopat? Psikopat. Nah, psikopat itu kan artinya sakit jiwa. Nah, itu sakit jiwa itu kenapa? Karena cacat mental gitu kan. Karena mentalnya nggak beres. Nah, kayak gitu. Kalau yang suka nonton film horor, film thriller gitu, pembunuhan-pembunuhan itu kan biasanya penjahatnya dikenal dengan istilah psikopat. Psikopat itulah ya, yaitu sikap mental yang tidak sehat, perilakunya menyimpang, makanya dia jadi kriminal, gitu kan, jadi penjahat, gitu. Kemudian perilaku menyimpang terjadi karena keluarga yang broken home. Tadi saya sudah nyebut contohnya kan, keluarga yang broken home, ya nggak ada harmonis di keluarga sehingga mencari kesenangan di luar rumah. Akhirnya suaminya dugem, mabuk-mabukan, ya kan, istrinya di rumah nangis saja. Akhirnya istrinya cari pelarian, ya kan, ke lelaki yang lain, ya kan. Sementara suaminya ya udah jelas suaminya hobi dugem, mabuk-mabukan, ajeb-ajeb gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kan jadi broken home. Itu kan jadi ya anak-anak yang jadi korban. Nanti anaknya jadi kriminal. Rumongso muna penak tuh. Penak. Anak yang jadi gila. Oh iya betul, anaknya jadi gila. Kasihan kalau orang tuanya broken home. Ya itulah karena keluarga broken home itu. Kemudian yang berikutnya, faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang di sini dibahas karena rasa kecewa. Pelampiasan rasa kecewa. Seorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkan kekecewaan di luar rumah. Misalnya minum obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Ya itulah misalnya. Kenapa? Karena rasa kecewa misalnya karena anak muda misalnya suka sama cewek, sama ceweknya ditolak. Rasanya ingin pengen bunuh diri atau karena itu akhirnya dia ikut mabuk-mabuk, ya kan? Terkena narkoba. Itu kan karena kecewa misalnya gara-gara ditolak sama ceweknya atau misalnya sudah pacaran sekian lama tiba-tiba diputusin sama pacarnya misalnya kan. Nah, itu kan akhirnya kecewa. Nah, itu jadi menyimpang juga.
jadi hobi mabok misalnya. Udah, itu adalah contoh penyimpangan sosial. Yang berikutnya, dorongan kebutuhan ekonomi. Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkan kekecewaan ke hal yang positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kekecewaan, misalnya bunuh diri. Ini ya masih terkait dengan rasa kecewa tadi ya kan, pelampiasan rasa kecewa. Kalau tadi saya bilang bisa bunuh diri, karena narkoba, itu kan menyimpang semua. Atau kalau yang sakit hati akhirnya, misalnya seorang cowok disakit hatiin sama cewek, akhirnya dia jadi penjahat kelamin kan, semua cewek dia kerjain kan. Nah, itu juga jadi penyimpangan sosial juga kan. Nah, seperti itu. Dorongan kebutuhan ekonomi ini terkait dengan orang miskin. Itu tadi kalau dalam agama itu, Nang, sebentar. Eh, jadi kalau dalam agama itu, kefakiran akan mendekatkan kepada kefakiran. Kefakiran mendekatkan ke kafiran. Jadi karena kebutuhan ekonomi akhirnya dia jadi nggak percaya sama agama, nggak nggak ya itu tadi udah mengikuti melanggar norma-norma nilai-nilai akhirnya ya kan, karena kebutuhan ekonomi, dia nggak punya uang, akhirnya menurut agama nggak boleh nyuri, akhirnya dia nyuri. Hmm. Itu karena dukungan kebutuhan ekonomi. Ini jelas bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan. Makanya pemerintah harusnya juga memikirkan gimana caranya supaya masyarakatnya tercukupi kebutuhan ekonominya. Makanya dikirim jadi TKI katanya supaya punya banyak uang ya toh. Nah, ya kan? Karena kebutuhan ekonomi, akhirnya suami pisah sama istri, istrinya jadi TKI, rumangsa kepenak, ya penak toh. Ya, seperti itu ya kan. Nah, itu dorongan kebutuhan ekonomi ini jelas menyebabkan perilaku menyimpang. Yang berikutnya, pengaruh lingkungan dan media massa. Oh, ini jelas. Perilaku menyimpang contohnya nih, karena media massa ya yang jelas-jelas. Faktor TV, faktor internet sekarang sangat kuat pengaruhnya terhadap masyarakat. Ya, sangat kuat pengaruhnya terhadap masyarakat, lingkungan dan media massa ini. Ya, media massa, internet, TV. Anak kecil sekarang gayanya udah ganteng-ganteng serigala ya kan, anak SD pacaran ya kan. Nah, itu gayanya udah gaya ganteng-ganteng serigala kan, emang udah rusak kan. Itu karena apa? Pengaruh media massa. Media massa atau TV misalnya sinetron, pacaran kebablasan, bebas, ganti-ganti pacar, terus melakukan hubungan seksual, free sex, ya kan? Itu karena film-film dari Amerika misalnya. Itu film Indonesia akhirnya terpengaruh. Itu media massa yang menyiarkan. Akhirnya apa? Masyarakat terbawa menjadi penyimpang, ya kan? Di toko-toko, di media massa TV misalnya, toko-tokonya kayak kebanci-bancian misalnya. Jadi kayak homo-homo gitu kan. Akhirnya, wah, anak mudanya jadi homo juga gayanya. Ya, seperti itu yang harus kita waspadai gitu kan, karena berpengaruh. Media massa bisa disalahkan ya Pak, bukannya ya, bisa jadi disalahkan kalau media massa itu yang menyebabkan penyimpangan. Makanya sekarang kayak kemarin kalau teman-teman memperhatikan berita, ada Ahok ngomong tai berapa kali gitu kan, di TV siaran langsung Kompas TV gitu kan, ngomong tainya berapa kali, penyiarnya udah bilang Pak ini siaran live loh Pak, tapi cuek aja, malah diterusin ngomonginnya terus makin banyak ya kan. Itu ya namanya pejabat pemerintah gitu kan, itu harusnya menjadi contoh. Dan itu TV siaran langsung itu ditonton mungkin orang tua, anak kecil juga mungkin pada nonton, dan itu kan bisa menyebabkan anak-anak jadi terbiasa ngomong kotor kotor gitu kan, ngomong yang tidak baik. Itulah contohnya bagaimana lingkungan dan media massa mempengaruhi terjadinya penyimpangan ya. Iya ya, seperti itu. Oh iya, ada video lagu dari anak SD dulu. Lagunya yang mana ya? Yang protes media massa itu yang mana? Yang
TV dulu aku tak begini ya kan, sekarang kok begini ya kan, lupa saya nonton. Iya, sempat ada lagunya di YouTube ya. Nggak ada media massa juga repot, ya betul. Ya kalau teman-teman bahas kemarin, kita ada yang disebut dengan komunikasi sosial ya kan? Di soal UTS tuh ada masalah komunikasi sosial, bagaimana persepsi antara penerima pengirim pesan dan penerima pesan bisa berbeda juga. Salah satunya ya karena media massa yang mengatur. Kenapa? Karena media massa itu menerbitkan berita pun itu bisa diatur, bisa dipisah-pisah framingnya. Jadi bisa dipelintir tergantung sudut pandang, opini mana yang mau dibangun, ya kan? Nah, itu. Jadi yang dikhawatirkan sekarang itu karenanya media massa yang sudah tidak netral. Media massa yang sudah terlalu memihak kepada salah satu pihak. Memang betul bahwa kalau memang kita menganggap bahwa media massa itu memihak, oke, memihak. Tapi memihaknya itu harus objektif, ya kan? Harus objektif. Artinya ya harus benar-benar lah. Ya, jadi jangan terprovokasi dengan media massa. Betul. Kita harus cek and recheck. Check and recheck. Jadi kayak kita harus cek and recheck di RCTI setiap hari sore jam 4 sore ya, di check and recheck. Check and recheck itu kan fungsinya di situ gitu loh. Jadi jangan terprovokasi oleh media massa. Kita lihat berita dari satu kantor berita dengan berita yang lain. Kadang ada sedikit perbedaan, kita cari kenapa bisa berbeda. Berita yang ditulis, contoh nih ya, contoh, anak kecil jauhkan dari TV dan HP sebelum cukup usia. Betul. Kalau ibaratnya, kalau zaman saya dulu kecil, anak kecil itu jarang nonton TV. Anak zaman dulu kalau ada di TV nonton berita tuh dimatiin TV-nya, ditinggal TV-nya. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak suka. Dia paling nonton waktunya siaran kartun, dia akan nonton. Kalau selesai kartun udah ditinggal. Kalau zaman dulu ya setengah lima itu film kartun, jam 5 sore itu baru berita. Zamannya cuma ada TVRI, ya kan? Kalau zaman sekarang ada kartun, ada sinetron, ada musik lebay, aduh, itu pilihannya. Itulah bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu karena TV-nya cuma satu, siaran-siaran TV itu benar-benar bisa terkontrol. Apa yang ditampilkan di masyarakat dan apa yang dibaca, diketahui oleh masyarakat itu seragam gitu. Kalau sekarang banyak TV swasta, apalagi sekarang zaman keterbukaan informasi ya, semua warga negara berhak mengetahui informasi apapun termasuk masalah APBD, APBN. Kalau kita ingin tahu dananya berapa, dimanfaatkan untuk apa saja, ya keterbukaan informasi, rakyat rakyat boleh tahu gitu. Rakyat berhak untuk tahu. Dan itu terbuka lewat mana? Bisa lewat internet, bisa lewat TV, lewat radio. Nah, itulah yang harus kita bedakan. Ini kan salah satu bentuk daripada perubahan sosial. Perubahan sosial, dinamika sosial, dan perubahan budaya juga. Gitu. Ya, aduh, jadi panjang juga ceritanya nih. Oke, kita lanjutkan, kita sampai ke poin F. Keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Ya, seseorang dapat bertindak menyimpang karena keinginan untuk mendapat pujian, seperti banyak uang, pakaian mahal, perhiasan mewah, atau gaya hidup yang mewah. Nah, contoh nih ya, pengaruh keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Ini kayak saya ambil contoh kasus ayam kampus ya. Kalau mau dengar istilah ayam kampus itu kan karena keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Seorang gadis mahasiswi gitu kan, dia berteman, lihat temennya kok handphonenya baru terus ganti-ganti gitu kan, terus punya barang branded, bajunya ganti-ganti. Ditanyalah, kenapa kamu, orang tuamu kerja apa, atau kamu gimana bisa dapat duit seperti itu, padahal dia tahu orang tuanya ternyata kerja biasa aja, misalnya pegawai negeri atau apa. Tapi kalau anaknya bisa bergaya seperti itu, setelah dia bertanya-tanya, berkawan, akhirnya dia tahu bahwa temennya itu ada, dia lingkungannya itu misalnya lingkungan preman, lingkungan geng motor. Dari kecil dia ketemunya geng motor terus.
Akhirnya ketika gede dia jadi geng motor kan. Nah, jadi menyimpang kan. Ya kenapa? Karena dia belajar menyimpang dari kecil. Itu contohnya. Atau dari kecil dia ketemu di lingkungan pemakai pemabok, lingkungan pemabok yang hobinya teler tiap hari, ya kan? Lama-lama dia akan belajar, oh dia jadi terbiasa minum minuman keras. Nah, itu perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi proses belajar, karena belajar dari mana? Dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal lain yang menyebabkan terbentuknya perilaku menyimpang adalah ketidaksanggupan menyerap norma budaya. Ketidaksanggupan menyerap norma budaya dalam pribadinya ini karena ia menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga ia tidak sanggup menjalankan peranannya sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi itu tadi perilaku sosialisasi yang gagal, ya. Ketidaksanggupan menyerap norma budaya. Udah disebut norma budaya bahwa anak perempuan nggak boleh keluar malam-malam lebih dari jam 9, nggak boleh jalan-jalan keluar misalnya. Itu kan normanya di satu daerah ternyata harusnya begitu, tapi dia nggak mau menyerap norma itu, ya maka terjadi penyimpangan dia. Ya, itu karena dia tidak sanggup menerima norma itu misalnya. Kemudian yang berikutnya, adanya ikatan sosial yang berlain-lainan. Seseorang yang telah bermasyarakat dengan kelompok-kelompok akan cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang paling ia hargai dan akan lebih senang bergaul dengan kelompok itu daripada kelompok lainnya. Ya itu jelas. Ini kan kita lihat ikatan sosial tadi saya contohkan. Ikatan sosialnya misalnya kelompoknya dia senang dengan gaul dengan anggota mafia, gaul dengan anggota geng motor, gaul dengan kumpulan preman. Ya akhirnya jadinya ya seperti itu. Ya, jadi preman juga karena dia terikat. Kegiatan sosialnya, ikatan sosialnya dia dekat banget sama orang-orang seperti itu, ya wajar lah. Kalau dalam ajaran agama itu ada hadis ya, kalau dalam agama Islam nih ya, maaf nih ya, ada hadis yang mengatakan begini, barang siapa bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan tercium wanginya, tapi jika gaul dengan tukang pandai besi, maka dia akan terkena panasnya, seperti itu, terkena bara apinya. Yaitu intinya ikatan sosial, siapa siapa berteman dengan siapa itu memang betul. Kenapa kita harus pilih-pilih teman juga penting. Kenapa ya? Karena ya ikatan sosial jelas berpengaruh terhadap keteraturan bagaimana kita bersosialisasi. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Penyebab terbentuknya perilaku menyimpang akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang. Ya kan? Ya ini yang salah memilih sub kebudayaan yang menyimpang. Sub kebudayaan yang menyimpang itu contohnya apa? Contohnya sub kebudayaan yang menyimpang tadi saya sudah contohkan nih. Ya, di kehidupan di lingkungan pelacuran dan perjudian. Jadi seakan-akan bahwa berjudi dan melacur itu bukan sesuatu hal yang melanggar norma atau melanggar susila. Kenapa? Karena ya sehari-hari masyarakat di situ sudah pada judi. Sehari-hari masyarakat di situ sudah pada melacur. Jadi ya dia menganggap bahwa berjudi dan melacur itu sah, boleh, karena dianggap tidak menyimpang gitu. Itu akibat proses sosialisasi nilai-nilai kebudayaan yang menyimpang. Dan yang terakhir ini akibat kegagalan dalam proses sosialisasi. Proses sosialisasi bisa dianggap tidak berhasil jika individu tersebut tidak berhasil mendalami norma-norma masyarakat. Keluarga adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas penanaman norma-norma masyarakat dalam diri anggota keluarga. Ketika keluarga tidak berhasil mendidik para anggotanya, maka yang terjadi adalah penyimpangan perilaku. Seperti itu. Jadi, intinya mulailah dari keluarga. Jadi, ibu mendidik, menanamkan nilai-nilai sosialisasi kepada anaknya. Bapak menanamkan nilai sosialisasi kepada anaknya. Bapak dan ibu harus kompak, harus semangat, harus satu suara dalam
mendidik anak supaya tidak ada penyimpangan. Kalau keluarganya broken home, ya itu tadi ada kan salah satunya. Keluarga broken home akan menyebabkan anaknya melakukan penyimpangan seperti itu. Oke, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita akan cukupkan sampai dengan slide nomor 6 saja. Jadi slide seterusnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu mungkin pertemuan kita malam hari ini. Ada waktu kurang lebih 5 menit, bisa kita pakai buat diskusi, tanya jawab atau apalah. Silahkan ya. Jadi untuk pembelajaran malam ini kita cukupkan sampai slide nomor 6. Slide nomor 7 sampai selanjutnya sampai nomor 16 sampai nomor 15 kita bahas di pertemuan berikutnya, karena di bagian akhir dari slide ini adalah tugas. Nanti silahkan, nanti akan saya upload slide ini di grup, dan silahkan nanti dikerjakan tugasnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin kita diskusikan buat teman-teman? Ya, keluarga segalanya Pak, pusat dari segala sesuatu yang baik dan tidak baik, betul. Makanya dari sisi sosiologi pun sebenarnya saya juga agak gimana ya dengan Indonesia itu. Kenapa? Ketika banyak warganya menjadi TKI, berarti kan banyak keluarga yang harus terpisah. Anak terpisah dari bapaknya, istri terpisah dari suaminya, atau suami yang terpisah dari istrinya, ya kan? Dan ini pun sebenarnya jika lama-lama, jika diteruskan, ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan sosial. Kecuali, kecuali kalau para TKI atau BMI ini semua pindahnya barengan. Suami istrinya berangkat bareng, anaknya ikut. Itulah yang seharusnya. Kenapa? Ya kalau, ya itu tadi, kalau terjadiannya terpisah, suaminya di Indo, istrinya di Hong Kong, ya rumangsa penak ya penak, ora tahu nguras WC toh. Nah, seperti itu. Karena itu, karena terpisah. Jadi resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial itu tinggi. Ya kalau dihitung-hitung misalnya taruhlah di Malaysia saja kurang lebih ada 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. Di Taiwan katanya kurang lebih 200.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sini. Di Hong Kong ya mungkin ada sekitar 500.000 atau 300.000 eh, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. Dan itu pun ya kalau dipikir ada berapa banyak anak yang harus jauh dari orang tuanya, anak jauh dari bapaknya, anak jauh dari ibunya. Ya, itu adalah sesuatu yang kalau dipikir-pikir, kalau dilihat dari ilmu sosiologi pun gitu, sangat sayang sekali kalau kejadian seperti itu. Ya, betul. Ini tadi karena dorongan kebutuhan ekonomi, Mbak. Betul, poin yang D. Makanya di sini kan ada nih poin yang D. Dilihat, Mbak. Ya, poin yang D itu faktor terbentuk perilaku menyimpang karena dorongan kebutuhan ekonomi. Betul. Makanya saya merasa bahwa pemerintah lah seharusnya yang harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Memang tugas pemerintah lah mensejahterakan rakyat. Gimana caranya rakyatnya supaya dapat pekerjaan di Indonesia sehingga cukup untuk anak dan istrinya buat suami kerja, sehingga istrinya cukup kerja di rumah atau mendidik anak saja, jadi nggak perlu berjauhan. Itu kan seharusnya kalau pemerintah yang memikirkan tentang hal tersebut bisa dipecahkan, ya itulah fungsinya. Bagaimana fungsi pemimpin tuh seperti itu, fungsi pemerintah. Jadi memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Masalah pengangguran lah. Ini kan karena hidup jarak jauh suami istri lah yang harus rumangsa ke pena itu yang kayak ada di videonya kan. Itu kan juga salah satu efek sosial gitu kan, efek sosial daripada ya itu gitu. Jadi saya udahlah, ya juga saya maklum bahwa ya ayam kampus bisa dibayar-bayar sama om-om gitu kan.
Nah, itu kan penyimpangan sosial jelas gitu. Kau karena keinginan ingin dipuji dan ingin bergaya, makanya dijual harga dirinya. Jadilah cewek panggilan, mahasiswi panggilan. Nah, itu kan contoh bagaimana itu menjadi sebuah perilaku yang menyimpang, ya. Oke? Kemudian bagian G, proses belajar yang menyimpang. Proses belajar yang menyimpang gimana? Hal ini melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Jadi dia belajar dari ya saya saya juga sebenarnya terpisah dari istri. Saya juga ngerasa nggak enak jauh dari istri, jauh dari anak. Ya alhamdulillah sekarang anak saya udah di sini walaupun baru anak lakinya. Anak perempuannya masih ikut ibunya. Tapi saya berusaha untuk ingin kumpul, mudah-mudahan pertengahan tahun ini istri saya bisa ikut sehingga keluarga itu benar-benar berkumpul dan kita benar-benar bisa menerapkan nilai-nilai, norma-norma dan mewariskan sosialisasi yang baik kepada anak-anak kita kan, seperti itu supaya mencegah terjadinya penyimpangan sosial ya. Ya itu saja mungkin sedikit curhat ya, kita sama-sama hidup di negeri orang, di sini juga ada nilai norma dan nilai-nilai yang berlaku. Mungkin di sini dianggap tidak menyimpang, tapi kalau di Indonesia mungkin itu adalah sebuah penyimpangan, ya kan? Ya itu memang harus kita sama-sama pelajari, ya. Oke, oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Halo, masih pada hadir semua ini belum? Kok pertanyaan saya nggak dijawab? Halo, halo. Yang lain pada tidur, jangan yang aneh. Oke ya, ya gitu juga. Oke lah, paham ya. Semoga dengan teman-teman belajar sosiologi ini akhirnya kita semua sama-sama paham apa saja yang menyebabkan perilaku menyimpang, penyimpangan sosial. Walaupun kita misalnya jauh dari suami, jauh dari anak, tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kita dengan tetap menjaga komunikasi gitu dengan suami, dengan anak, dengan tetap memberikan sosialisasi nilai-nilai yang baik. Semoga anak-anak kita atau itu bisa kita semoga keluarga kita gitu yang ditinggal di Indonesia, anak-anak kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial walaupun ibunya atau istrinya lagi bekerja di sini, ya itu juga kita saling mengingatkan gitu kan ya. Saya suka sosiologi, di sini bisa saling curhat dan enteng bebannya. Oh iya, iya kan? Sosiologi di sini maksudnya apa nih? Saling curhat, enteng bebannya maksudnya dengan teman-teman TKI BMI di sini, dengan kelas sosiologi di sini, atau dengan pakai C Taiwan atau apa ini Mbak? Oke. Masalah yang kita kenapa jadi kayak oke. Ya, susah saya juga nggak ngerti lah curhat. Oke lah, itu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, materi ini bisa dipahami dengan baik. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah buat kita semua. Semoga dengan sosiologi ini membuat kita menjadi semakin baik dalam kehidupan kita dengan ilmu kita ya. Semoga ilmu kita berkah, bermanfaat buat semuanya.
Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan mungkin, pokoknya sampai ketemu di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir batin supaya kita bisa ketemu lagi di kelas berikutnya ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau selama kelas ini mungkin tadi ada banyak salah-salah kata, kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang terluka hatinya. Ya saya mohon maaf, kalau bukan maksud saya menyakiti ya, kita di sini lagi belajar, jadi bukan saya bermaksud menyinggung atau membuat sakit hati ya. Pokoknya saya mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.